Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Citalam. Saya mohon izin di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek, yang dimana pembelajaran ini saya kaitkan dengan pembelajaran P5. Saya membuat judulnya di sini ASPAL ya Bapak Ibu. ASPAL itu singkatan dari Aksi Strategi Permainan Tradisional yang disusun oleh saya sendiri. Saya PKKP kelas 15 Kabupaten Bandung Barat. Untuk latar belakangnya yaitu dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik yang bermakna di SD Negeri Citalam perlu melaksanakan P5 dengan tema berkebinekaan global yang dikaitkan dengan pembelajaran PJOK, pendidikan gerak. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun program ini, saya melihat beberapa peserta didik memainkan permainan tradisional yang dimodifikasi. Melihat dari potensi dan kreativitas yang mereka miliki, maka muncul ide untuk membuat kegiatan co-kurikuler untuk mengaplikasikan gerakan dalam situasi nyata dan untuk melestarikan budaya. Program ini berkolaborasi dengan rekan guru PJOK dan guru kelas di sekolah. Dalam program ini aktor utama adalah peserta didik yang dituntut untuk berpikir kreatif dalam menentukan permainan, merancang alat permainan sampai dengan menentukan bagaimana cara bermainnya. Nah, untuk tujuan program ini memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dalam melestarikan kebudayaan. Nah, di antaranya satu, memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk berkreativitas dalam permainan. Terus yang dalam permainan tradisional dan merancang alat permainan tradisional yaitu suara atau voice. Terus yang keduanya, memfasilitasi peserta didik untuk merasakan aktivitas gerak dalam permainan tradisional yang mereka gemari. Di sini ada pemilihan yaitu choice. Terus yang ketiganya, memberikan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional, kepemilikan atau owner. Jadi di sini tujuan programnya udah ada 3 kategori. Di sini ada POC yaitu voice, owner, dan choice-nya. Terus masuk ke capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya yang ingin dilakukan pada program ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional serta merasakan pengalaman gerak dan kepemilikan permainan tradisional yang digemari. Untuk langkah-langkahnya yaitu hasil yang diharapkan pada program ini disusun langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang poin pertama, berkolaborasi dengan wali kelas dalam menentukan apa saja pembelajaran yang mendukung program ini. Poin selanjutnya yaitu membuat materi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia beserta contoh permainan tradisional. Terus poin yang ketiga, membagi peserta didik dalam kelompok untuk berdiskusi dalam menentukan permainan tradisional yang akan mereka lakukan dan merancang alat permainannya. Jadi Bapak Ibu di sini peserta didik harus mempunyai inovasi baru, menciptakan produk baru, misalkan bermain egrang. Nah, peserta didik itu di sini harus bagaimana mereka mikir untuk membuat egrang. Terus misalkan bermain congklak. Nah, congklaknya itu mungkin mereka bisa membuat congklaknya dari hasil kerajinan mereka sendiri. Boleh dibantu juga oleh keluarganya di rumah atau misalkan temannya yang lain juga. Terus slide yang selanjutnya, struktur program dan mitra KBS ya, komunitas belajar sekolah. Program ASPAL dibuat dengan sasaran peserta didik di fase C kelas 6 pada kegiatan co-kurikuler. Jadi di sini saya mempusatkannya kepada di fase C kelas 6 ya. Tapi mungkin kedepannya kelas fase A, fase B juga bisa mengikuti gitu ya. Program ASPAL merupakan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan pada pertengahan semester 2 pada bulan Februari dengan lama kegiatan selama 3 bulan dengan pertemuan seminggu sekali di waktu pembelajaran P5. Program ini berkolaborasi dengan wali kelas dalam pembelajaran IPAS dan kesenian. Untuk pembelajaran IPAS mungkin dilakukan oleh wali kelas dengan cara berdiskusi bersama dengan peserta didik mengenai macam-macam kebudayaan tradisional di Indonesia. Terus untuk pembelajaran kesenian dilakukan oleh wali kelas dan guru PJOK dengan cara berdiskusi bersama-sama dengan peserta didik untuk merancang alat yang akan digunakan dalam permainan tradisional.
Poin yang terakhir, untuk pembelajaran PJOK dilakukan oleh guru PJOK dengan cara berdiskusi bersama peserta didik dalam memilih permainan tradisional yang mereka gemari. Jadi di sini ada choice-nya, pemilihan, dan voice-nya suara yang menentukan. Boleh menentukan peserta didik sendiri, boleh misalkan ada enggrang, ada gobak sodor, main congklak atau main karet, boleh bisa juga main kasti gitu ya Pak ya. Terus kapasitas yang dimiliki sekolah, 1 modal manusia, di sini ada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid. Yang kedua modal fisik, ada ruang kelas dan alat elektronik. Yang ketiga modal sosial masyarakat sekitar. Yang keempat modal lingkungan, lapangan kompleks sekitar sekolah, modal budaya permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar, dan yang keenam modal finansial. Terus rencana evaluasinya dilakukan pada akhir program dengan cara refleksi bersama dengan kepala sekolah dan tim kelompok belajar sekolah. Terus yang keduanya melakukan wawancara umpan balik dengan orang tua murid. Yang ketiga melakukan survei tingkat kepuasan pelaksanaan program kepada peserta didik. Yang keempat berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hasil program. Terus di sini yang terakhirnya mungkin ada kemungkinan tantangan. Yang pertama mungkin tantangannya yaitu kurangnya waktu pembelajaran. Terus yang kedua antusias peserta didik yang kurang gitu Pak. Terus yang ketiganya lapangan yang harus berbagi dengan kepentingan lain. Yang keempat mungkin bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.